Luar biasa, hari ini kita merayakan Paskah, amin. Bukti bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit, maka firman Tuhan katakan sia-sialah iman kita. Amin. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus menebus setiap kita. Yesus memberikan kemenangan buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Engkau telah membuktikan bahwa Engkau mati dan bangkit kembali. Hidup kembali dan bangkit kembali untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkaulah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memegang seluruh kehidupan kami. Hari ini bahkan masa depan kami. Saat ini kami akan dengar firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Waktu Yesus bangkit bisa tampilkan. Nah, He is risen. Hari Jumat para murid itu begitu galau. Karena apa? Karena apa yang mereka harapkan, guru mereka, pemimpin mereka mengalami kematian. Tetapi hari Minggu pagi-pagi benar, ketika para wanita pergi ke kuburan, di mana Yesus dikuburkan, mereka dapati batunya sudah terguling, kuburnya sudah terbuka, dan waktu mereka masuk ke dalam, mereka mengalami yang namanya pengalaman di mana Yesus sudah tidak ada. Bukan hanya Yesus sudah tidak ada, tapi ada malaikat yang menampakkan diri dan katakan, mengapa engkau bersedih? Yesus yang engkau cari sudah hidup, sudah bangkit. Dan akhirnya para wanita ini pergi berlari menyampaikan kepada para murid bahwa Yesus sudah nggak ada di kuburan. Dan para murid berlari untuk mengecek benar enggak, dan ternyata benar Yesus sudah nggak ada. Dan ada cerita yang menarik di dalam Injil, terutama di dalam Injil Lukas 24. Kalau kita baca sama-sama dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan berkata, pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Anda bayangkan bahwa waktu Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-murid ini, murid-murid tidak mengenal Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Terkadang di dalam kehidupan kita, bahkan kalau kita dengar tentang Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bangkit, masih banyak orang yang katakan apa benar itu terjadi atau hanya cerita saja. Kenapa orang gak bisa percaya bahwa Yesus itu bangkit? Karena dan tidak bisa melihat karena ada sesuatu selubung yang menutupi mata dan pikiran mereka. Sama seperti murid-murid ini. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seseorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ada satu kejadian yang heboh di Yerusalem terjadi begitu luar biasa. Kok tiba-tiba ada orang yang bertanya? Orang Manado bilang begini, ada apa so? Dan murid-murid bilang seperti ini, ngasa ngananin tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Dan Yesus bertanya kepada mereka, katanya seperti ini, apakah itu? Orang Manado bilang, apa so? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah
dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Semua yang mereka harapkan, semua yang mereka banggakan, semua yang mereka anggap seseorang sosok pribadi yang luar biasa, tiba-tiba ditangkap, disalib dan mati. Tapi mereka tidak menyadari bahwa pribadi yang mereka anggap mati itu berjalan bersama-sama dengan mereka. Di ayat 21, yuk kita baca sama-sama. Ayat 21, 2, 3. Padahal kami dahulu mengharapkan. Berhenti sampai di situ. Ternyata murid-murid yang mengikuti Yesus. Ada beberapa orang bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi mengharapkan, katakan sama-sama mengharapkan. Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saya mau katakan gini, tidak ada yang salah dengan mengharapkan. Katakan kiri kanan mengharapkan. Ada orang yang ikut Tuhan, memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mengharapkan sesuatu. Kalau saya ikut Tuhan, saya percaya Yesus sebagai Tuhan, maka masalahku akan selesai. Kalau saya percaya Yesus adalah Tuhan, maka bisnisku akan berjalan dengan baik. Bahkan ada yang berharap kalau Yesus, saya percaya kepada Yesus, maka jodohku yang aku doakan selama ini akan datang. Yang jomblo katakan, Tidak ada yang salah dengan mengharapkan. Murid-murid pun mengharapkan hal yang sama. Mereka menganggap bahwa Dia yang akan membebaskan bangsa Israel. Terkadang di dalam kehidupan kita ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus, kita mengharapkan sesuatu. Saya katakan sekali lagi, tidak salah dengan mengharapkan sesuatu. Tetapi kalau itu menjadi titik poin engkau ikut Yesus, engkau bisa kecewa ketika pengharapanmu tidak diberikan. Bahkan di dalam Matius 19 ayat 27, Petrus pernah berkata seperti ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Anda bisa bayangkan mungkin dulu Anda adalah orang yang gak percaya Tuhan Yesus. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam segala hal yang tidak benar. Bahkan bisnismu engkau tinggalkan. Engkau mungkin dikucilkan dari keluarga karena percaya Yesus. Engkau meninggalkan segala sesuatu, bahkan mungkin pacarmu engkau tinggalkan untuk ikut Yesus. Tetapi ketika engkau mengikuti Yesus, apa yang engkau harapkan tidak terjadi. Sama seperti Petrus katakan, kami telah jual segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Hari ini memperingati kebangkitan dari Tuhan Yesus. Coba cek. Apa yang menjadi motivasi kita mengikuti Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ataukah kita mengikuti Dia karena kita mengharapkan sesuatu di balik hal itu? Amsal 13 ayat 12 berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Semua yang diharapkan para murid itu mereka tiba-tiba harapannya hilang. Karena apa yang mereka ikuti itu tiba-tiba mati. Terkadang dalam kehidupan kita, kita sudah bergumul, kita udah doa, Tuhan, ini adalah bulan yang terakhir, di mana aku sungguh-sungguh berharap bahwa mujizat kesembuhan itu terjadi atas hidupku. Aku berharap bahwa keluargaku akan segera dipulihkan tahun ini. Aku berharap bisnisku naik. Tetapi ketika sebaliknya yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita akan lakukan? Bapak Ibu, kita ketika mimpi dan pengharapanmu seperti mati, apa yang akan kau lakukan? Mengeluh? Putus asa? Atau kembali kepada kehidupan yang lama? Atau memilih untuk tetap percaya? Katakan kiri kanan, tetap percaya.
Saya mau kasih kesaksian sedikit bahwa ketika saya bertobat ikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatu dari memiliki pekerjaan, masuk di gereja melayani, mulai jadi office boy waktu itu di gereja, mulai nyapu, ngepel, cuci kamar mandi. Banyak orang katakan, you are crazy man, kau orang yang gila. Tapi bagi saya Yesus yang paling utama. Saya lakukan itu nggak bersungut-sungut, bukan karena duit, cuman karena jatuh cinta dengan Tuhan. Karena mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan. Seiring dengan waktu Tuhan izinkan berjalan sampai Tuhan bawa kembali ke dunia kerja. Tapi Tuhan izinkan di satu proses, di satu titik di mana saya mengalami sesuatu yang dari Tuhan, yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan, itu tiba-tiba berhenti, mandek. Dan mulai banyak orang katakan gini, katanya anak Tuhan, katanya dapat dari Tuhan, katanya rajin berdoa, katanya rajin beribadah. Kok bisa berhenti proyeknya? Kok bisa mandek apa yang dilakukan? Bapak Ibu sekalian, terkadang dalam kehidupan kita hal itu bisa terjadi. Dan di satu titik saya hampir menyerah dengan keadaan itu. Doa sudah, puasa sudah, doa keliling sudah. Semua yang bisa dilakukan sudah dilakukan. Air mata bahkan sudah, mohon maaf saya katakan mungkin udah kering waktu itu. Karena bukan periode 1 atau 2 bulan, tetapi 8 bulan. Bahkan ada beberapa rekan, teman katakan gini, udah gak usah berharap lebih lagi. Hampir saya menyerah, jujur saya mau katakan. Tetapi waktu saya mau menyerah, tiba-tiba saya dapat sesuatu yang Tuhan taruhkan begitu kuat yang membuat saya gak menyerah. Terkadang kita pikir kalau kita berjalan dengan Tuhan semua akan mulus-mulus saja. Benar? Gak seperti itu. Terkadang kita berpikir kalau kita sudah dapat sesuatu dari Tuhan pasti aman-aman saja. Gak seperti itu. Gelombang tetap akan datang. Ingat murid-murid di atas perahu? Ada Yesus tetap ada gelombang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Gak akan mulus-mulus saja. Tapi kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Tiba-tiba muncul ini. Berjalan dalam rencanamu, tak semudah seperti yang ku tahu. Gelombang menerpa hidupku, namun ku percaya kuasa-Mu menguatkan hidupku. Berjalan dalam rencana-Mu, tak semudah seperti yang ku tahu. Gelombang menerpa hidupku, namun ku percaya kuasa-Mu menguatkan hidupku. Tak mudah bagiku untuk tetap percaya, tak mudah bagiku untuk terus melangkah. Namun janji-Mu beriku kekuatan, menunggu waktu yang tepat, mimpi jadi nyata. Tak mudah bagiku untuk tetap percaya, tak mudah bagiku untuk terus melangkah. Namun janji-Mu beriku kekuatan, menunggu waktu yang tepat, mimpi jadi nyata. Menunggu waktu yang tepat,
sini saya mau bersaksi, saya nggak ngerti kunci, nggak ngerti main alat musik. Tetapi lagu ini yang datang dalam hati saya dan saya nyanyikan ini. Yang menjadikan kekuatan buat saya untuk tetap percaya dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kau belum melihat apa yang Tuhan izinkan. Kalau mata jasmanimu belum bisa melihat, izinkan mata rohanimu terbuka untuk melihat janji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tidak berarti ketika engkau nggak bisa lihat, artinya Tuhan tinggalkan engkau. Tidak berarti ketika engkau nggak lihat progres, Tuhan membiarkan engkau. Dia adalah Tuhan dan janjinya adalah ya dan amin. Amin. Mau badai, gelombang, angin tenang, semua aman-aman, tidak merubah dia adalah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berbicara tentang pilihan kita, ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, saya mau katakan bahwa puji Tuhan setelah beberapa waktu, 8 bulan kemudian, Tuhan tolong apa yang menjadi masalah saya itu selesai. Apa yang menjadi masalah di dalam perusahaan, apa yang kami gumuli bersama-sama itu selesai. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu karena Tuhan. Dan cerita di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 5, murid-murid ketika Yesus mati. Ini bercerita tentang Petrus, dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Anda lihat ini? Petrus adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Tetapi kematian Tuhan Yesus membuat Petrus kembali menjadi penjala ikan. Kembali menjadi nelayan. Sore malam hari ini saya mau katakan, kalau mimpi dan harapanmu belum menjadi seperti apa yang kau inginkan, dan seakan-akan kau melihat bahwa Tuhan udah mati, Tuhan gak tolong saya mau katakan sore malam hari ini jangan kembali ke cara yang lama. Yang setuju katakan amin. Petrus ternyata masih menyimpan perahu kalau-kalau. Terkadang orang ikut Yesus, coba dulu dikit. Bisa berhasil mujarab gak ikut Yesus ya? Kira-kira kalau gak bisa Yesus tolong, ada yang lain yang bisa tolong. Kalau Yesus gak bisa sembuhkan, masih ada dotu-dotu yang kuat di belakang yang bisa tolong. Kalau Yesus gak bisa tolong, masih ada backingan orang yang kuat di belakang yang bisa tolong. Terkadang kita coba-coba dengan Tuhan. Kita punya ban serep, punya cadangan. Dan Petrus adalah leader ketika dia bilang, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Maka berangkatlah lalu naik ke perahu. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Semalam-malaman engkau berjuang, orang kerja dari pagi sampai pagi lagi. Nggak ada yang salah dengan kerja. Tapi kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, di ujung dari ceritamu engkau akan katakan, sekian tahun nggak dapat apa-apa. Sekian tahun percuma. Ini yang dialami oleh para murid. Dan waktu mereka tidak mendapatkan apa-apa, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk? Jawab mereka, tidak. Bagi Bapak Ibu yang kalau Anda lihat nelayan pulang dari laut, wajah mereka sudah muram, sudah lesu. Coba tanya, Om, ada ikan? Langsung dari perahu akan bilang, nyanda ada. Murid-murid stres sepanjang malam cari ikan, mencari penghidupan, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Ada orang tanya, ada ikan nggak? Ada lauk nggak? Jangankan lauk, ikan aja kita nggak tangkap. Ini yang saya mau katakan. Banyak orang sulit tidur karena memikirkan apa yang harus dia kerjakan.
Nggak ada salah, sekali lagi saya katakan, dengan kerja. Tapi kalau engkau hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri, nggak heran banyak orang nggak bisa tidur, bahkan harus minum pil tidur untuk bisa tidur. Padahal Tuhan memberkati orang dikasihinya pada saat tidur. Kalau Anda bisa tidur itu anugerah, katakan anugerah. Bahkan di Yohanes yang ayat 6, 21 ayat 6 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Anda lihat satu metode Tuhan yang kelihatan begitu simpel, kelihatan begitu sederhana, hanya menebarkan di sebelah kanan. Saya percaya dari malam Petrus dan teman-teman sudah keliling tebar semua, nggak dapat-dapat. Tapi waktu Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Hari-hari ini yuk beri kemuliaan buat Tuhan. Hari-hari ini ada cara Tuhan yang Tuhan mau buka di dalam hidupmu. Yang mungkin kita pikir, kok sesimpel itu? Saya mau katakan 8 bulan kami bergulat untuk supaya ditolong oleh banyak pihak. Tetapi hanya dalam satu perkenanan Tuhan, dalam 1 jam, apa yang kami cari selama 8 bulan, Tuhan buka dan Tuhan buat itu selesai. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Anda bayangkan begitu banyak orang di perahu, ada murid-murid. Tetapi ketika Yohanes katakan itu Tuhan, hanya Petrus yang lompat. Hanya Petrus yang mau cebur di air. Dan jarak antara perahu sampai ke tepi pantai, itu jaraknya kurang lebih 90 meter. 200 hasta, 1 hasta sama dengan 45 cm dikali 200, 9.000 meter dibagi 100 sama dengan 90 meter. Kurang lebih jauh daripada, lebih panjang dari ruangan ini. Dan Petrus langsung berenang sprint. Yang lain tetap di perahu, tapi kenapa Petrus? Kenapa Petrus yang lompat? Kita ingat pernah Petrus katakan, kalau itu engkau Tuhan suruh aku berjalan. Dan Petrus berjalan. Tapi ada satu yang Petrus nggak boleh lupa, nggak pernah lupa. Waktu Yesus katakan gini, sedikit lagi imanmu akan tergoncang. Sebab anak manusia akan diserahkan. Dan Petrus katakan seperti ini, kalau yang lain imannya bergoncang, aku tidak. Kalau yang lain meninggalkan engkau, aku tidak. Tapi Yesus katakan, Petrus, Petrus. Bahasa orang Manado, Petu. Sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau akan menyangkal aku. Dan itu terjadi. Petrus menyangkal Yesus. Benar? Petrus menyangkal Yesus. Kenapa Petrus mau lompat? Poin pertama, hanya ada 2 poin hari ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Poin pertama, kebangkitan Tuhan Yesus artinya menghidupkan pengharapan yang mati. Sama-sama, menghidupkan pengharapan yang mati. Petrus yang sudah katakan, saya udah berdosa. Mau ditaruh di mana muka ini? Saya udah hianati Tuhan. Bagaimana saya bisa membalas, dia udah mati. Tetapi ketika Yohanes katakan, bukankah itu Tuhan? Petrus yang harapannya sudah mati, tiba-tiba hidup kembali sebab dia tahu saya punya kesempatan untuk minta maaf. Harapan yang sudah mati. Apa yang sudah mati hari-hari ini di dalam kehidupanmu? Engkau katakan sakit penyakit sudah menggerogoti hidupku. Kebangkrutan, kehancuran di dalam keluarga, di dalam bisnis sudah ada di depan mata. Bahkan setiap mimpi yang pernah saya mimpikan sudah hilang. Tapi hari ini ketika Yesus bangkit, dia mengalahkan maut. Artinya yang mati sekalipun akan hidup kembali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Ini yang Tuhan katakan, dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan hal yang kedua, kebangkitan Yesus atau Paskah, Passover. Yang pertama, menghidupkan pengharapan yang mati. Yang kedua adalah second chance. Kesempatan yang kedua. Inilah kesempatan kedua, di mana tadi Petrus sempat mengkhianati Tuhan Yesus. Dia berenang dengan segala upaya hanya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Mungkin pernah kita melakukan sesuatu yang gagal dalam hidup kita. Yang kalau boleh putar kehidupan kita, kita akan putar kehidupan itu, dikembali ke titik itu. Tetapi kita gak bisa putar waktu yang sudah lewat. Tetapi lewat kebangkitan Yesus, kita diberikan kesempatan yang kedua. Katakan kesempatan yang kedua. Yohanes 21 ayat 15 dan 17 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Lebih daripada pekerjaan kita, lebih dari harta kita, lebih daripada kekayaan, lebih dari fasilitas, bahkan lebih dari calon pasangan kita. Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan? Ataukah kita hanya mengasihi di mulut, tetapi tidak mengasihi di hati? Itu yang terjadi oleh Simon Petrus. Kenapa Tuhan bertanya 3 kali? Sebab Tuhan mau ingatkan Petrus bahwa, Petrus, kemarin 3 kali engkau menyangkal aku, tetapi aku tidak menghitungnya. Aku tidak mau membalaskannya karena engkau meninggalkan aku ketika aku akan mati di atas kayu salib. Dan apa yang dijawab oleh Simon Petrus menjadi satu jawaban yang luar biasa. Dia menjadi orang yang radikal di dalam Tuhan. Dia menjadi orang yang berani memberikan hidupnya untuk Tuhan. Bahkan ketika Petrus akan dihukum mati, disalibkan, dia katakan aku gak layak mati sama seperti Tuhan. Dia salib secara terbalik. Itu Petrus yang sempat menyangkal. Bagaimana dengan kita? Apakah lewat kebangkitan ini, second chance yang Tuhan berikan buat kita, kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan buat kita, akan kita pergunakan sebaik mungkin, atau justru sebaliknya? Amin. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Harapan membuat kita bisa melihat cahaya meskipun sekeliling dikelilingi oleh kegelapan. Next slide. Gambar pintu. Gambar pintu. Anda lihat di tengah kegelapan, kalau Anda bisa lihat lingkaran yang putih itu akan luar biasa. Dan yang paling terakhir, mengakhiri khotbah saya bisa undang worship leader. Coba tampilkan angka-angka tadi. Ada yang lihat angka-angka ini? Oke. Coba perhatikan dengan benar, jangan halangi angka-angka ini. Bisa lihat dengan benar. Oke. Saya ingin tanya kepada Sister Dian. Apa yang Dian lihat di sini? Ada apa? Agak kencang. Ada satu jumlah yang salah. Di mana? 5, 3 tambah 5. Salah.
Apakah Bapak Ibu yang duduk juga melihat hal yang sama? Yang melihat hal yang sama bisa lambaikan tangan? Atau ada yang perlu kacamata? Saya pinjam Angga, kacamatanya Angga. Lihat? Sama? Saya nggak lihat loh. Mungkin saya butuh kacamatanya Angga. Yang saya lihat di sini adalah ada 9 hal yang benar yang tertata dengan baik. Terkadang dalam kehidupan kita tanpa kita sadar kita lebih fokus kepada angka ini daripada angka-angka yang lain yang benar. Dalam kehidupan kita terkadang kita komplain kepada Tuhan karena sesuatu yang salah, padahal ada 9 yang benar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Rubah paradigma kita mengenai kebangkitan Yesus, bukan hanya mengenai yang salah, yes, benar ini salah, tetapi ada 9 yang lain yang benar yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidupmu. Jangan hanya fokus kepada Tuhan, aku salah, Tuhan apa yang aku buat gak berhasil, apa yang aku lakukan gak jadi, semua gak jadi. Engkau lupa waktu Tuhan menolong engkau lagi sakit. Engkau lupa ketika orang tuamu lagi mengalami depresi dan Tuhan menolong. Engkau lupa ketika anak-anakmu ingin sekolah dan tiba-tiba Tuhan mengirimkan biaya. Ada 9 hal yang benar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sama seperti Petrus. Tuhan lagi mau katakan kepada Petrus. Dan malam hari ini saya mau katakan, Tuhan lagi katakan kepada setiap Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang benar yang Tuhan lagi kerjakan di dalam hidupmu. Fokus kepada hal yang benar itu. Fokus kepada hal yang benar itu. Yuk bangkit, sama-sama kita bangkit berdiri. Ora batakan nama yarada bayarada dada bayarada. Ora bayarada dada bayarada dada. Kebangkitan Yesus membuat pengharapan yang mati hidup kembali, membuat mimpi yang mati hidup kembali. Kebangkitan Yesus memberikan kesempatan kedua buat engkau. Ada masa depan yang Tuhan mau berikan. Engkau lebih daripada pemenang. Engkau lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rabaya, 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 rabaya. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Benar Tuhan, kami milikmu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Benar Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku